Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khadijah dengan NIM 0314242033. Nah, saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan korpus dalam leksikografi. Nah, yaitu salah satu langkah penting sebelum sebuah kamus itu bisa dibuat. Penjelasan yang saya buat kali ini akan setenang mungkin supaya bisa dipahami dan gak terasa berat ya. Nah, jadi sebelum masuk ke tahapannya, kita itu harus paham dulu sama apa itu korpus. Nah, korpus itu adalah kumpulan data bahasa, bisa berupa tulisan, percakapan, atau teks apapun yang mencerminkan penggunaan bahasa secara nyata. Nah, dalam dunia nyata atau dunia leksikografi, korpus ini ibarat bahan bakunya. Tanpa korpus yang jelas, kamus yang dibuat itu gak bisa akurat atau gak relevan. Nah, sekarang itu kita masuk ke proses penyusunannya. Yang pertama itu menentukan sumber material. Nah, tahap pertama itu menentukan sumber material atau asal data bahasa yang akan dijadikan sebuah korpus. Nah, di sini penyusunan kamus itu memilih dari mana saja data diambil. Sumbernya itu bisa macam-macam ya. Nah, misalnya itu teks tertulis seperti buku pelajaran, karya sastra, majalah, artikel, berita online, atau bahkan caption-caption di media sosial. Bisa juga sumber seperti rekaman wawancara, percakapan sehari-hari, konten audio, atau pidato. Nah, yang penting itu sumber yang dipilih itu harus gambarin bahasa yang benar-benar dipakai sama penuturnya. Selain itu, pemilihan sumber juga harus sesuai sama tujuan kamusnya. Contohnya, kalau kamu mau buat kamusnya untuk belajar SMP. Nah, sumbernya itu harus berasal dari bahasa yang sederhana dan udah akrab bagi anak-anak SMP. Tapi kalau kamusnya untuk bidang tertentu seperti kedokteran, maka sumbernya itu tentunya kan harus dari jurnal, harus relevan gitu. Dari buku anatomi sama istilah-istilah profesi lainnya ya kan. Nah, jadi tahap pertama ini bukan sekedar milih sumber aja ya, nggak sembarangan, tapi milih mana yang benar-benar relevan. Selanjutnya mengumpulkan data bahasa. Nah, setelah sumber diputuskan, nah barulah masuk ke yang kedua, yaitu ngumpulin data bahasa. Nah, di sini penyusun kamus itu ngumpulin sebanyak mungkin. Nah, contoh bahasa dari sumber tadi, caranya itu bisa kayak gini. Yang pertama nyalin teks. Nah, yang kedua itu ditranskripkan sebuahnya percakapan. Bisa juga selanjutnya ngumpulin rekaman-rekaman. Selanjutnya baca sama nyatet bagian yang relevan yang harus dicatat, atau ngambil data dari platform-platform digital. Nah, jadi semakin banyak data yang udah terkumpul, semakin kaya pula informasi yang bisa dipakai untuk penyusunan kamus. Nah, ini itu karena makna kata dalam bahasa itu sifatnya dinamis, bisa berubah tergantung konteks, zaman, sama situasi. Jadi kalau datanya sedikit, kamus bisa jadi cuma menampilkan sebagai kecil gambaran bahasa aja kan. Tapi kalau korpusnya besar sama beragam, makna kata itu bisa dijelaskan dengan lebih lengkap. Ada contohnya dan nggak salah tafsir lagi kan. Nah, tahap ini itu sering jadi tahap paling lama karena benar-benar bisa atau dia benar-benar membutuhkan yang namanya ketelitian sama tekun. Kita harus tekun gitu untuk tahap ini gitu. Selanjutnya yang ketiga itu nentuin sasaran atau pengguna kamus. Nah, tahap ketiga ini nentuin siapa yang akan menggunakan kamus itu. Kenapa ini penting? Ya kan? Kenapa juga penting? Ya karena setiap kelompok pengguna itu punya kebutuhan bahasa yang beda-beda. Nah, misalnya itu gini, untuk pelajar, kamus itu harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Untuk mahasiswa atau peneliti, istilahnya itu harus lebih detail sama ilmiah, karena ini kan untuk mahasiswa sama peneliti, jadi harus benar-benar relevan atau betul-betul ilmiah gitu. Kalau untuk profesional di bidang tertentu, kamus itu harus muat istilah teknis yang mereka butuhkan gitu.
Nah, dengan nentuin sasaran ini, penyusun kamus itu bakal tahu kayak mana cara menulis definisi, contoh kalimat apa aja, contoh kalimat seperti apa yang mau disertakan, dan kosakata apa aja yang harus dimasukkan atau justru nggak perlu dimasukkan gitu. Nah, jadi sasaran ini itu nentuin arah seluruh penyusunan kamus. Nah, dari gaya bahasa sampai tingkat kedalaman penjelasan. Nah, teman-teman, jadi proses penyusunan korpus dalam leksikografi itu terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan sumber material, yaitu dari mana data itu diambil atau data bahasanya diambil dari mana diambilnya. Nah, yang kedua, mengumpulkan data bahasa, yaitu ngoleksi contoh bahasa sebanyak sama selengkap mungkin. Yang ketiga, menentukan sasaran pengguna agar kamus yang dibuat itu benar-benar sesuai sama kebutuhan orang yang akan memakainya. Kalau 3 tahap ini dijalankan dengan maksimal atau dengan benar, pasti hasil akhirnya adalah kamus yang akurat, jelas, dan benar-benar manfaat bagi penggunanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga kita diberi pemahaman yang baik setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.